Sahabat Yomari, saatnya kita update presentasi kita tentang YGO dan OptiPro untuk pertanian maupun tambak. Belum kita kasih info yang cukup, diawali dengan video singkat. Ya, 1 menit 40 detik itu lebih baik daripada berbicara 1000 kali. Melihat 1 kali lebih baik. Nah, video yang pertama adalah yang ini. Kita sudah terbiasa yang praktis hemat untung. Lalu yang kedua, apakah Anda mempunyai masalah dengan kualitas hasil pertanian Anda? kita lanjutkan bahwa sebenarnya nggak boleh berasumsi bahwa pupuk itu segala-galanya. Tapi pengolahan juga penting, tanah itu. Ketersediaan air, bibit, pengendalian gulma, pengendalian hama, pengendalian penyakit maupun pemupukan. Nah, seberapa penting itu pasti ini saling berkaitan. Kita lihat bahwa masalah utama pertanian kita ini bukan ini atau itu, tetapi tanahnya. Tanahnya sudah sakit, sudah rusak, bahkan 72% tanah pertanian. Ini kata guru besar IPB ya, di web resmi ya, Antara ini. Ada kalimat penting yaitu, jadi sebenarnya pupuk organik dan pupuk kimia bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk digunakan bersama-sama. Pupuk organik dilengkapi dengan pupuk kimia. Pupuk organik dilengkapi pupuk kimia. Selama ini apa sumber masalahnya? Yaitu overdosis, kelebihan. Di mana-mana kelebihan itu lebih buruk ya daripada kekurangan. Pencemaran lingkungan ini yang menjadi problem besar, yaitu overdosis yang tidak bisa diurai di tanah itu. Kimia-kimia sintetik itu. Yang kedua, menyebabkan hama dan penyakit meningkat. Mereka jadi resistensi. Ya, karena diracunin terus, racun dosis rendah 10% nggak kuat. Sekarang racun dinaikin 20%. Kesuburan tanah kita menurun. Karena ini semua akibatnya dari mikroba yang pada mati. Ya, banyak orang memikirkan pekerja yang hidup yang kelihatan nyata. Tapi pekerja yang hidup yang tidak kelihatan mikroba ini jarang dipedulikan. Keseimbangan unsur hara ini menjadi akibat karena nggak ada penguraian. Dampak di kualitas maupun kuantitas kelangkaan pupuk ini, di mana overdosis untuk orang tertentu yang mungkin punya duit atau punya kekuasaan, dia mendapatkan lebih tapi banyak yang kekurangan. Bahkan data mengatakan 26% saja kecukupan pupuk di Indonesia ini. Ya, dia masih kurang 70% lebih kekurangannya. Jadi ini benar-benar haus dengan pupuk ya. Indonesia ini kehausan pupuk. Bahkan ini Kompas juga mengatakan sangat diperlukan oleh tanaman agar mereka tumbuh subur dan baik. Akan tetapi pemupukan berlebihan akan membuat tanaman layu bahkan mati. Terlalu banyak pupuk pada tanaman akan menimbulkan masalah serius. Lebih merusak daripada pemberian pupuk yang terlalu sedikit. Kebanyakan ternyata lebih buruk daripada kekurangan. Nah, kita lihat prosesnya ketika cara yang normal ini, yang puluhan tahun dilakukan dengan disebar seperti ini, kalau panas menguap. Kalau hujan larut ke tempat lain. Kalau nggak ada matahari nggak bisa diserap karena perlu fotosintesa. Oke, kita kubur aja biar nggak menguap. Ternyata biayanya meningkat pesat. Nah, ada pertanyaan yang sulit dijawab, hampir nggak bisa dijawab, yaitu kalau 1 atau 2 kilo kita tabur, berapa banyak yang diserap oleh tanaman? Pasti dikurangin tadi kan, penguapan, larut kemana-mana, dimakan semut dan sebagainya. Berapa lama diserap? Nggak tahu nih. 2 kilo ini habisnya berapa lama ini? Sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan, nggak ada yang tahu. Jadi ini kayak main gambling untuk untung-untungan. Nah, sehingga dengan residu kimia yang naik tadi, karena diserapnya kurang, jadi dibanyakin terus, mikrobanya, pengurainya turun. Tanah makin padat dan asam, akar semakin nggak sanggup. Kita sering lihat pertanian tiba-tiba rebah. Ya, kenapa?
akarnya nggak cukup kuat untuk menopang. Bukannya kita mau melawan, tapi kita sebenarnya bersinergi. Sinerginya 15% saja pupuk kimia ditambah YGO pupuk organik premium ini hasilnya dahsyat. Bagaimana hasilnya? Budidaya membutuhkan nutrisi yang cukup, jadi nggak boleh dihilangkan. Tapi jangan overdose, jangan 100%, jangan 300 kilo ya. Cukup 15%. Ya, 45 kilo cukup. Nah, bahkan di Amerika 1 hektar tuh cukup 8 kilo. Standarnya ya. Residu pupuk kimia itu bisa terurai, terukur. Pabrik itu pasti sudah ada penelitian. Yang masalahnya overdosis. Jadi asal tidak overdosis. Dengan menghemat 50-80%, residunya diturunkan. Nah, penguraiannya naik, akhirnya unsur hara tersedia lebih lengkap. Ditambah lagi YGO yang punya 13 unsur hara plus 4 bahan aktif. Istilahnya selama ini petani mungkin kalau masih kerja di sawah, dia makannya nasinya banyak, lauk dikit. Tapi begitu udah makmur, jarang ke sawah, lauknya yang banyak, nasinya dikit. Ini sama. Yang diperbanyak adalah lauknya, nutrisinya. Bukan nasi putihnya. Bukan cuma NPK. Tapi lengkap. Bahkan ada kalsiumnya, ada zinknya, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan OptiPro antivirus yang juga meningkatkan fungsi YGO-nya, punya zat pengikat yang bisa mengikat supaya nggak terlarut dalam air, juga mencegah hama, ulat, tikus itu nggak menyerang, nggak suka rasa dan baunya. Juga ditambah lagi adanya kesuburan yang meningkat, penyakit hama ditekan, kesehatan diperbaiki, sehingga kesejahteraan memang hak penuh buat petani. Selama ini petani pengen hasil banyak tapi pemakainya, tanahnya kena racun berlebihan, dampaknya besar sekali. Ya, pemerintah pun BPJS jadi naik. Pupuk organik mana yang bisa sinergi? Ternyata tinggal pilihan kita. Semuanya ada plus minusnya. Yang pertama, kotoran hewan. Waktunya ternyata cukup lama karena kalau langsung dipakai malah panas ya, membunuh tanaman. Juga kompos. Namun pabrikan ada pupuk organik pabrikan yang harus repot diperam segala, butuh waktu. Bagaimana biayanya? Secara biaya ya dihitung sendiri, mungkin gratis karena bekas makanan dan sebagainya. Tapi angkutannya gimana? Teman yang di sawit pernah menghitung satu pohon butuh pupuk dari buah yang busuk itu 250 kilo. Jadi 4 pohon aja sudah 1 ton. 8 pohon 1 truk udah. Biayanya berapa? Butuh pabrikan pun kadang-kadang harus campur gula, air tebu, air apa gitu kan biaya lagi. Nah, pengirimannya gimana kalau besar tadi? Buah busuknya gratis tapi pengirimannya, gudangnya itu yang cukup mahal. Dan komposisinya nggak jelas, nggak terukur, namun kalau pabrikan terukur. Dan yang penting ada pertanyaan yang sangat penting yang saya belum pernah mendapatkan ini di produk apapun yang pegang dulu. Pertanyaan ini hanya ada di sini. Gimana kalau saya butuh banyak dan kontinu, ada nggak barangnya? Sanggup nggak produksi banyak? Nah, kita bentuknya saset, jadi cuman ditekuk gitu lembaran, ditekuk sudah jadi sasetan ya, pakai panas dipencet udah ngelem, udah dipotong pun udah otomatis semua ya, cepat sekali. Jadi nggak ada masalah dengan kapasitas produksi. Kandungan YGO apa? Nah, ini lengkapnya ya. Dan itu terpenting ada bahan aktif yang membuat tanam tahan segala cuaca. Yang kedua, ada zat yang bisa membuat tanaman tumbuh optimal. Dan yang ketiga, ada zat yang membuat pertumbuhannya lebih cepat. Sehingga dia bisa panen lebih cepat. Kalau padi biasanya panen 10 hari lebih cepat. Dan yang menarik lagi bisa berbuah di luar musim. Dan ada zat yang bisa mengatasi keriting pada daun. Nah, ini sebuah lompatan teknologi, adalah lompatan karena ini seperti infus, praktis langsung dikonsumsi. Nah, yang kedua hemat. Hemat seperti apa? Seperti ini. Ya, ini YGO ada isi 10, saya ambil 1 saset, saya tempelkan di jidat. Nempel di jidat ini bisa 3 tangki. Untuk sawah 1 hektar butuh 4
saset aja, masukin saku, selesai. Nah kira-kira gitu ya, efektif, nggak perlu angkut-angkut, angkat-angkat, cepat, karena tidak nunggu matahari, nggak harus ada matahari, nggak perlu fotosintesa, langsung diserap karena infus. Dimanapun kena, mau daunnya, batangnya, sikat saja sama dia. Nah ini menjadi solusi total tentang kualitas maupun kuantitas, ya tanahnya maupun tanamannya, dan sertifikatnya juga udah lengkap, organik. Saya pribadi pernah minum produk ini, ya saya campur air aqua, buka gelas itu langsung kasih YGO, saya minum tidak masalah sampai hari ini, tidak ada diare dan sebagainya ya. Ini dari tanaman, jadi aman. Saya jarang ketemu pupuknya berani minum dia ya. Jadi kalau kita kumpul para bisnismen pupuk kumpul, nah yuk kita coba minum, ada yang berani enggak? Nah kita berani ya. Nah bagusnya lagi semua tanaman cocok. Apapun tanamannya YGO menjadi solusi, dan bukan hanya tanaman tapi ekosistemnya. Yaitu misalnya tambak, empang, kolam itu nanti baunya berkurang. Biasanya hitam mulai jernih ke hijau-hijauan, ada plankton-planktonnya hidup ya. Lumut-lumut mulai hidup lagi, tidak rusak oleh kimia. Saya kebetulan dekat tambak, tinggal di kampung saya. Saya heran ternyata tambak dikasih urea juga ya. Untuk apa YGO dibuat? Untuk solusi kelangkaan pupuk. Dengan teknologinya seperti infus, makanan siap pakai. Hayati dari tanaman, bukan bakteri. Ini aman, juga memperbaiki tanah, memicu, bukan bakterinya tapi memicu bakteri yang ada di tanah lebih efektif. Ada penghematan yang luar biasa untuk penggunaan pupuk kimia, ya memperbaiki tanahnya, juga memperbaiki kantongnya, ya lebih murah. Praktis, campur air cukup, nggak perlu cari-cari alat untuk peram, nggak perlu cari air tebu, air gula, waduh itu susah sekali itu. Ya kalau dekat rumah sawahnya, kalau jauh bisa meningkatkan hasil. Nah menariknya lagi dengan dipasangkan dengan OptiPro ini, ya ini kan antivirus juga anti mencegah penyakit maupun hama-hama banyak. Kenapa? Dia juga bisa meningkatkan manfaat YGO karena ada zat yang tidak larut dalam air, juga melindungi dari penyakit tadi. Kita menariknya lagi, biaya-biaya untuk pestisida, untuk fungisida itu bisa kalau tahu pakai 10% dari biasanya 100% itu kan merusak lingkungan. Nah sekarang kalau terpaksa pakai 10-20% sangat murah dan tidak merusak lingkungan. Hanya perlu 3-7 tetes per tangki. Obat seperti obat mata ini ada 400 tetes lebih ya. Jadi bisa banyak sekali. Nah kita coba buat nyata. Apa sih bedanya antara pupuk organik, kimia sintetik, golden organik ya. Jadi yang pertama kalau anorganik ya, pupuk kimia tidak mengatasi atau memperbaiki organisme di tanah tadi ya. Bakteri-bakteri tidak diperbaiki, malah cenderung dibunuh ya. Tapi pupuk organik memperbaiki, YGO memperbaiki. Bagaimana dengan proses fotosintesa? Yang lain perlu. Karena nggak ada teknologi nano, YGO tidak perlu. Langsung seperti infus. Bagaimana kalau terpaksa? Ada hama, sudah terlanjur baru kenal produk kita, gimana? Iya, langsung dipakai. Kalau pupuk organik yang lain takut karena bakteri kena kimia rusak mati. Bahkan bekas tangkinya, bekas semprot kimia harus dicuci habis-habisan. Dilarang kalau perlu. Tapi kalau terpaksa pakai kimia, YGO boleh, tidak masalah. Karena ini dari tumbuhan bukan bakteri. Nah ini satu saset kita jadikan 3 tangki standar. Itu bisa menjadi 40-60 liter lah. Karena satu tangki itu 15-20 liter ya. Nah untuk sayuran dan bunga bisa 3 hari atau seminggu sekali. Tanaman umur pendek, padi, jagung dan sebagainya 2 minggu sekali. Tanaman keras 1 bulan sekali. Ada yang 2 bulan, 3 bulan nggak masalah ya. 1 bulan sekali cukup. Bagaimana dengan padi? Seperti yang kita lihat ada Bapak Mukanani dari Blitar, beliau pensiun lalu bertani. Penasaran setelah pakai YGO, ini dibandingkan nih, bibitnya sama, nanamnya bareng.
Itu ternyata yang tanpa YGO hanya 200 butir ya satu batang. Dengan yang pakai YGO sudah 600 butir lebih, 3 kali lipat hasilnya. Nggak kira-kira ya, biasanya naik kan ya sekian persen, ini 3 kali lipat, 300%. Anakan banyak, akarnya bisa panjang. Kenapa? Tanahnya terurai, jadi nggak padat lagi, lebih gembur. Nah ini hasilnya, sebelum pakai YGO sekarungnya 111-112. Pemakaian pertama naik 115, pakai lagi naik 120, pakai lagi naik 129 kilo. Dampak buruknya adalah tukang angkatnya, kuli panggulnya minta ongkos lebih ya. Kabar buruknya, kabar baiknya ini kualitas naik, lebih sehat, tidak ngantukan, tidak bikin perut makin buncit. Ini di Aceh juga dan terbukti di Bandung Barat ini padinya lebih cepat panen 10 hari. Ya, kuningnya serempak dan daunnya masih hijau. Bulirnya sampai pangkal malai. Pangkalnya. Untuk buah juga membuat kesan tersendiri. Ya, ibu ini seorang untuk diekspor ya ubi madunya. Nah, biasanya terlalu besar ditolak, reject, terlalu kecil reject. Yang pas-pasan yang laku diekspor. Biasanya bingung karena kan nggak kelihatan ya di dalam tanah. Kalau sudah ada yang cocok besarnya dipanen, ada yang kegedean, ada yang kekecilan. Sejak pakai YGO merata. Beliau senang sekali ini ya wajahnya. Jadi penuh senyum. Nah ini kita lihat juga untuk tanaman-tanaman lain sangat bagus. Juga sawit, buahnya lebih besar, nggak cepat busuk, keluar akar baru dan sebagainya. Bagaimana dengan sayur? Biasanya yang namanya kangkung itu usianya 28 hari dipanen. Sekarang 18 hari, 20 hari sudah dipanen. Mereka bisa lebih cepat dapat uang. Bukan cuma cepat uangnya, tapi ini warnanya pun lebih hijaunya beda ya. Lebih segar dan tentu saja lebih sehat. Bagusnya lagi, kelihatan mengkilat ya buah-buahan kita. Dan jagung kita pongkolnya pun terisi. Kita coba bukan membandingkan karena kita ini sebagai penambah ya, butuh 15%. Jadi dengan kimia itu biayanya 3,7, dengan 15% ditambah YGO dan OptiPro tadi menjadi 1,5, setengahnya. Ya, kita menghemat 50% lebih. Yumari Golden Organic dan perpaduan untuk menurunkan kimia sehingga alam diperbaiki, hasil meningkat dan kualitas juga meningkat. Demikian, jumpa lagi, salam sehat selalu. Terima kasih.